Bismillahirrahmanirrahim. Bangsa yang besar akan selalu mengingat jasa pahlawan-pahlawannya, dan orang yang hebat atau orang yang besar akan mengingat pengorbanan leluhurnya. Dan ketika melupakan jasa pahlawannya, kehancuran bangsa di depan mata dan kehancuran kehidupan karena melupakan pengorbanan leluhurnya. Bangsa Indonesia memiliki kebudayaan yang adiluhung dengan dasar sifat batiniah yang welas asih, yang menjadi sifat dasar Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Rahman Rahim, yang menjadikan manusia atau masyarakat Indonesia, terlebih masyarakat Jawa, dituntut untuk menjadi manusia yang beradab, yang salah satunya mengingat perjuangan dan pengorbanan leluhur-leluhurnya. Dengan kata lain, nguri-nguri atau melestarikan kebudayaan. Pada hakikatnya, nguri-nguri atau melestarikan kebudayaan sejatinya menunjukkan atau menandakan keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebudayaan hakikatnya karya Allah dengan perantara umat-umatnya yang dibedakan atas suku dan bangsa. Kebudayaan menjadi identitas dari kesukuan dan sebuah bangsa, termasuk identitas keyakinan atau agama yang dibeda-bedakan Rasulnya dan kitab sucinya, yang pada hakikatnya manusia dituntut keimanannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun dalam proses peribadatan atau syariatnya dibeda-bedakan sesuai masing-masing Rasul Allah. Masyarakat Jawa dengan ciri atau sifat dasar welas asih dalam kehidupannya, yang pada kenyataannya saat ini orang atau masyarakat Jawa kehilangan jati dirinya, kehilangan sifat dasar kepribadiannya. Wong Jawa hilang Jawane. Hilangnya kebudayaan dan kepribadian yang adiluhung karena melupakan sejarahnya, melupakan perjuangan dan pengorbanan leluhur-leluhurnya. Apakah tahun 2020 akan menjadi titik balik kembalinya wong Jawa menemukan Jawane? Wallahu alam. Kebudayaan masyarakat Jawa yang salah satunya menjadi dasar berproses atau menunjukkan pengabdian diri pada Sang Penguasa Tunggal, Zat yang suci, yang tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dalam penyebutan Allah dengan Gusti Kang Mubeng Dumadi, Gusti Kang Hakarya Jagat, Gusti Kang Moho Agung, Gusti Kang Moho Welas Asih, dan masih banyak penyebutan tentang Zat yang suci, yang tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut menjadi bukti leluhur-leluhur Jawa adalah orang yang beriman. Yang membedakan dengan umat Allah lainnya adalah Rasul Allah, firman Allah dalam kitab suci, dan syariat atau cara beribadah. Perbedaan tersebut antara lain: 1. Masyarakat Jawa menganggap seorang raja adalah wakil Tuhan, sehingga masyarakat Jawa memanggil seorang raja dengan Gusti. Dan apa yang diucapkan seorang raja dianggap ucapan Tuhan yang harus diikuti dan dilaksanakan. Yang kedua, kitab sucinya adalah kehidupan. Masyarakat Jawa meyakini tentang karma atau hukum sebab akibat. Siapa yang menanam akan menuai. Hukum alam dengan dasar sebab akibat yang menjadikan masyarakat Jawa hidup rukun, saling menolong, gotong royong dengan dasar welas asih, tepos liro atau saling menghormati, anda pasor atau saling menghargai, yang menjadikan masyarakat Jawa memiliki sifat jujur, sabar, ikhlas, tanggung jawab dan sebagainya, yang tentu menjadi ciri keimanan atau orang yang beriman, dan saat ini hilang dari orang Jawa. Yang ketiga, proses hablum minallahnya dengan diam atau hening di tempat yang sepi atau sunyi, yang disebut sholat daim, atau dengan istilah lain meditasi, bersila tanpa gerakan dengan mematikan rogo dan menghidupkan sukmo. Bahkan ada yang meditasi berhari-hari tanpa makan dan minum, yang disebut topo atau bertapa. Semakin sering atau semakin lama bertapa, dengan harapan semakin suci sukmonya, sehingga orang Jawa mengenal istilah sukmo suci dan rogoh sukmo.
kesucian lahir atau jasad dan kesucian hati atau sukmo dengan harapan mendapatkan jalan atau kehidupan di zaman kelanggengan untuk menuju ke zaman kasih dan jati atau surga Allah Subhanahu wa taala. Kesucian hidup dalam kehidupan dengan proses tirakat batin yang menjadikan manusia atau masyarakat menemukan atau mendapatkan kesempurnaan dengan banyak melakukan puasa, sehingga masyarakat Jawa banyak mengenal puasa, yaitu antara lain mutih, ngerowot, ngebleng, pati geni dan sebagainya, yang pada hakikatnya menahan hawa nafsu. Yang bisa kita jadikan bahan perenungan dan pengajian, leluhur Jawa meyakini atau mengimani Sang Pencipta Tunggal, Zat yang suci, yang tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Meski dalam penyebutan dan cara beribadahnya berbeda dengan agama yang dibawa oleh Rasul-Rasul Allah. Allah menciptakan agama, mengutus Rasul-Rasulnya dan memberikan firman-firmannya dalam kitab suci. Tidak lain karena Allah sangat menyayangi dan mengasihi umatnya. Allah mengutus Rasul-Rasulnya untuk membawa bendera keimanan. Meski dibedakan Rasulnya, kitab sucinya dan syariatnya. Dan Islam adalah bendera Nabi Muhammad SAW. Beliau yang membawa firman-firman Allah dalam kitab suci Al-Quran dengan syariat atau cara beribadah sholat 5 waktu, yang tentu harus disebarkan untuk kebaikan umat, bukan hanya untuk orang Islam, sehingga Islam akan menjadi rahmat semesta alam, bukan hanya rahmat untuk kelompok atau golongan Islam. Perkembangan Islam dan tuntutan rahmatan lil alamin atau rahmat kehidupan atau rahmat semesta alam tidak terkecuali di bumi Nusantara atau di tanah Jawa. Islam yang disiarkan sampai ke tanah Jawa menurut sejarah dari beberapa ulama Timur Tengah yang saya Bakir yang berhasil dakwah siar Islam di tanah Jawa. Ulama-ulama sebelumnya banyak yang meninggal, mengalami kegagalan. Mengapa pendahulunya atau ulama sebelumnya mengalami kegagalan dalam proses siar atau dakwah di tanah Jawa? Hal tersebut tidak lebih karena kekuatan mistis atau misteri tanah Jawa yang konon dihuni oleh jin dan makhluk gaib. Keberhasilan Eyang Syekh Subakir, kemungkinan besar beliau mengkaji tentang tanah Jawa, tentang kemistisan dan kemisteriusan tanah Jawa yang tentu berdasar pengalaman pendahulunya. Kalau kita kaji Eyang Syekh Subakir, karena proses pengkajian banyak mendapat ilmu dari tanah Jawa, yang tentu atas ridho dan barakah Allah Subhanahu wa taala. Kedatangan beliau di tanah Jawa dengan tujuan siar. Ajaran Kanjeng Rasul Muhammad SAW tidak semudah yang diceritakan atau tidak semudah seperti saat ini. Keberhasilan beliau bertemu dengan Eyang Sabdo Palonyo Gingkong yang dipercaya sebagai danyang atau penguasa tanah Jawa menjadi pembuka pintu gerbang Islam berkembang di tanah Jawa, di Nusantara. Diriwayatkan pertemuan keduanya yaitu Eyang Syekh Subakir dan Eyang Sabdo Palonyo Gingkong yang harus atau mengalami peperangan selama 40 hari 40 malam. Sejatinya bukan perang fisik atau perang adu ilmu kanuragan dan bukan adu pendapat seperti yang terjadi akhir-akhir ini, tapi perang batin atau tirakat. Orang Jawa yang kuat tidak makan dan minum berhari-hari untuk mendapatkan kesucian jiwa atau kesucian sukmo, yang dalam proses tirakat berpuasa, meditasi yang dilakukan berhari-hari. Perang selama 40 hari sejatinya memerangi nafsu, ketakutan, emosi, kesombongan, keserakahan. Dan atas ridho dan barakah Allah Subhanahu wa taala yang Syekh Subakir kuat, mampu melakukan dan menyelesaikan tantangan yang Sabdo Palonyo Gingkong.
Keberhasilan Eyang Syekh Subakir memerangi nafsu selama 40 hari yang menjadikan Eyang Sabdo Palono Genggong memberi lampu hijau, mempersilahkan Eyang Syekh Subakir menyebarkan atau syiar Islam di tanah Jawa. Tapi ada syarat atau perjanjian di antara keduanya yang disebut perjanjian atau perjanjian suci, karena dilakukan oleh orang-orang suci dan di tanah yang suci, yang isinya atau isi perjanjian atau kesepakatan tersebut antara lain: 1. Tidak boleh ada paksaan agama, dharma, dan kepercayaan. Islam akan berkembang di tanah Jawa seperti jamur di musim penghujan, atau tidak sepenuhnya masyarakat Jawa masuk Islam. Yang kedua, jika hendak membuat tempat pengujian atau ibadah, buatlah yang wangun atau pantas, luarnya Hindu Jawa, dalamnya Islam. Yang ketiga, jangan jadikan wong Jawa berubah menjadi orang Persia atau Arab. Dan dengan penandasan dari Eyang Sabdo Palono Genggong 500 tahun, jika syarat-syarat ini diabaikan, aku akan muncul membuat goro-goro, dengan tujuan tidak lain mengembalikan budaya dan kepribadian wong Jawa. Menurut sejarah, Eyang Syekh Subakir menjawab dan berjanji akan menghormati dan melestarikan budaya Jawa yang adiluhung. Karena pada hakikatnya budaya atau kebudayaan dari kesukuan adalah kehendak Allah atas umat-umatnya. Dan ketika kita melupakan atau meninggalkan sejarah atau budaya leluhur, sejatinya kita mengingkari kuasa dan kebesaran Allah atas ciptaannya. Dan orang yang ingkar dengan Allah, dengan semua ciptaannya, tergolong orang kafir. Islam yang berkembang sangat pesat karena kebudayaan dijadikan media atau alat dalam syiar yang tentu lebih mudah diterima oleh masyarakat dan menjadi agama mayoritas di Indonesia. Disadari ataupun tidak, dalam perkembangannya mengingkari perjanjian luhur, perjanjian suci antara Eyang Syekh Subakir dan Eyang Sabdo Palono Genggong. Dan yang terjadi saat ini, 1. terjadi pemaksaan agama karena kelompok atau golongan Islam yang menganggap agama lain dengan Rasul dan kitab suci yang beda dikatakan kafir. Bahkan ada tekanan dan intimidasi yang membuat miris. Karena kelompok atau golongan dalam Islam terjadi perpecahan yang menjadikan hilang hakikat rahmatan lil alamin. Islam kehilangan rahmat untuk alam, untuk kehidupan. Yang kedua, pembuatan masjid dengan gaya atau bentuk kearab-araban dan menghilangkan identitas kesukuan Jawa. Yang ketiga, adanya kelompok atau golongan Islam yang meninggalkan kebudayaan dan yang melestarikan atau mengiruri kebudayaan dikatakan bid'ah, musyrik, syirik, dan sebagainya, termasuk cara berpakaian yang lebih ke Arab-Araban. Islam yang dijadikan agama atau keyakinan untuk mendapatkan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala seolah kabur atau kehilangan hakikatnya yang rahmat untuk kehidupan, rahmat semesta alam, termasuk hubungan antar manusia. Dan oleh kelompok atau golongan tertentu, Islam menjadi pemecah persatuan dan kesatuan, kerukunan antara umat manusia. Apakah saat ini akan menjadi pembenaran tentang perjanjian luhur, tentang perjanjian suci Eyang Syekh Subakir dan Eyang Sabdo Palono Genggong? Dan Eyang Sabdo Palono Genggong akan menagih janji dan menepati janji, membuat goro-goro dengan membuat bencana di bumi Nusantara. Bencana silih berganti, seolah tak berhenti, untuk menghancurkan kehidupan. Kekuatan air, angin, api, tanah menebar teror, menebar ranjau kematian. Meskipun tidak sedikit yang menganggap pertemuan Eyang Syekh Subakir dan Eyang Sabdo Palono Genggong
hanyalah sebuah cerita atau dongeng pengantar tidur, karena tidak ada dalilnya. Sekali lagi, tidak ada dalilnya baik di Al-Quran maupun hadis Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi sabdo Palon Yogengo mendekati kebenaran yang ditulis atau diserat oleh Eyang Joyoboyo dalam kitab Jongko Joyoboyo. Goro-goro menjadi tanda Eyang Sabdo Palon Yogengo menepati janjinya dan menagih janji untuk mengembalikan budaya dan kepribadian wong Jawa. Dengan perantara Satrio Piningit akan menjadikan Islam sebagai ageman. Dengan budaya, Satrio Piningit akan menjadikan Islam rahmat semesta alam di bawah panjung Nur Muhammad untuk mendapatkan ridho dan barokah Allah Subhanahu wa taala dalam hidup dan kehidupan. Dengan kekuatan sabdo dadi dongo mantinya, Satrio Piningit yang dibantu leluhur-leluhur tanah Jawa, dibantu wali-wali Allah dan pasukan jin menebar bencana, memasang ranjau-ranjau kematian untuk menghancurkan kesombongan dan keserakahan umat manusia, dan untuk ditata kembali, untuk menemukan kehidupan yang guyub rukun dan mendapatkan kehidupan yang gemah ripah, roh jinawi toto tentrem kerto rajo. Tanah yang suci harus kembali suci, meski darah dan nyawa menjadi tumbal. Dan rentetan meletusnya gunung berapi akan menjadi tanda pengibaran bendera Satrio Piningit. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya, dengan ridho dan barokahnya akan mengembalikan yang telah hilang. Karena sejarah tidak pernah hilang. Jas merah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.